Bos muda dari PHD Trans. Selamat siang, Mas Andi. Siang, Mas Adit. Angelonia tuh filosofinya apa sih, Mas? Berarti ini istilahnya konsep baru ya? Ini konsep baru semua, Mas. Sudah di remap? Sudah. Kemarin STD nih, makanya ini tidak agak, diketahui. Rilisnya agak molor, Mas. Oke. Emang tak siapin dulu, cari kencang. Betul. Ya. Remap ini istilahnya apa ya? Ada untungnya juga berarti ya buat Iya, perusahaan kita ya? itu viral videonya. Oh iya benar. Rame udah di sosmed Mas Andi. Di WA aku, di IG, PHD semua berandanya nih isinya. Apalagi kan PHD kan manianya di mana-mana ada nih. Nggak cuma di Nganjuk nih. Iya. Udah habis malah ini jadwalnya. Saya April, Mei, Juni udah full book, Mas. April, Mei, Juni. Iya, udah full book. Ini. Ya, kita open di Juli. Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Iya, senang sekali nih rasanya kita ketemu lagi teman-teman dengan aku, Adit. Hari ini kita akan merilis satu armada terbaru dari PO yang terkenal dari daerah Nganjuk, teman-teman. Nah, sebelum kita lihat unitnya, kita lihat dulu ya, ada bis apa aja sih yang ada di ruang finishing sebelah utara dari Karoseri Adi Putro pada pagi hari ini. Nah, di sini lagi banyak banget ya, teman-teman. Alhamdulillah, kita mengejar terus ya, sampai arus mudik. Nah, di sini yang pertama yang warna oranye ini, teman-teman. Ini ada unit milik ya, teman-teman pasti nggak asing ya dengan permainan warna dashboard seperti ini ya, liverinya seperti itu, udah nggak asing. PO TVD. Kemudian di bagian belakang ya, belakang persis dari TVD ini ada PO Gunung Harta ya dengan sasis Volvo B11R 450 horsepower dengan bodi Jetbus 5 SHD. Kemudian di sini ada bis kampus merah putih ya dari Universitas 17 Agustus 1945 yang ada di Surabaya. Kemudian di sini, wah ini teman-teman, ada 8 unit PO 168 Trans. Nah, sabar ya teman-teman ya, sabar. Karena di sini kita masih ada proses ya pemasangan stiker logo PO 168 Trans. Ini banyak banget ya yang menunggu, yang nanyain kapan 168 Transnya rilis, kapan rilis. Sabar ya teman-teman, karena insya Allah ya, doakan semoga dilancarkan, akan dirilis serempak nih 6 unit SHD plus 2 unit double decker. Kita lihat ke sebelah kiri dan kananku, sama-sama warna silver ya. Bedanya yang kanan ini bis medium teman-teman, Jetbus 5 MD single glass milik PO White Horse. Ini menggunakan sasis Mercy ya, Mercedes-Benz OF 917 seperti ini. Nah, kalau yang sebelah ini Mercy juga teman-teman. Bedanya kalau yang ini Mercy-nya bis besar ya. Ini ada Jetbus 5 MHD Dream Coach milik PO Mior. Iya, PO pendatang baru di daerah Sumatera Barat yang benar-benar lagi menggemparkan dunia otobus ya di daerah Sumatera Barat. Dan sebentar lagi kita akan merilis ini sleeper buatan Karoseri Adi Putro. Nah, di frame juga sudah kelihatan unit yang akan kita review pada video kali ini, yaitu armada terbaru milik PO PHD Trans. Nah, teman-teman pasti penasaran dong akan seperti apa detail-detailnya bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya, karena kalau kita udah berbicara tentang PHD Trans, banyak banget aksen detailnya. Penasaran? Ditonton sampai selesai. Dan jangan lupa ya teman-teman, like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman supaya seluruh Indonesia tahu nih, akhirnya ya kita ya tim dari YouTube Karoseri Adi Putro nge-review juga nih armada terbaru milik PO PHD Trans. Karena yang 2 rilisan kemarin, mohon maaf nggak ke-review, sekarang baru bisa ke-review. Oke? Berkah di bulan Ramadan. Mantap.
Nah, teman-teman, ini dia. Kita akan mulai mereview dari bagian eksterior ya. Armada terbaru milik PO PHD Trans dengan menggunakan bodi Chairbus 5 SHD Double Glass, sasis dari Hino tipe terbaru yaitu Hino RM280 ABS yang sudah punya teknologi suspensi udara dan ada ABS tadi ya, anti-lock braking system yang menambah keamanan saat kita naikin bisnya. Ya, untuk bagian atas kita bisa lihat di sini ada julukan Angelonia. Wah, ini mungkin pernah dipakai ya di armada milik PO PHD Trans, makanya ada tulisan comeback. Jadi kalau secara lengkap Angelonia comeback. Kemudian kita lihat di bagian topinya. Topinya ini model terbaru dari Jetbus 5 series yang tipis dan melengkung ke arah bawah. Jadi kalau misalnya teman-teman naik bis ini dan duduk di kursi paling depan, pandangannya itu akan leluasa banget. Nah, di bagian depan ya seperti ciri khas dari armada PO PHD Trans yang lainnya ya. Di sini ada stiker Hello Haters. Oke. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada LED ya, RGB custom dan running text di bagian depan yang memudahkan kita nih saat kita naik bis ini ya. Kemudian kita nggak harus pakai banner gini ya. Jadi di running text ini bisa disetting misal rombongan TK apa, rombongan arisan gitu misalnya, ini bisa disetting running text-nya. Terus kalau kita lihat di bagian sini ada stiker kesayangan kita semua sudah tahu ya, yaitu Tough Coat Dinol yang merupakan sistem proteksi anti karat yang dipakai di semua line up produk karoseri Adi Putro, mau itu bis kecil sampai bis besar seperti ini, ada anti karatnya bro. Kemudian kita lihat di bagian bawahnya ada logo ya, PO PHD Trans, ini logo type-nya yang ditaruh di area warna hitam ini, jadi benar-benar kontras ya. Kemudian di sini untuk logo PO-nya ini pakai stainless chrome teman-teman. Wow, dan dia di laser cut gitu ya. Very nice. PHD Trans ini kesannya jadi gagah banget ya, asli. Terus kalau kita lihat ke arah sampingnya di sini, yang khas dari Jetbus 5 adalah tampilannya yang futuristik nih teman-teman. Lah, seperti ini. Apalagi kalau ini cahayanya terang gitu ya. Ini kelihatan nih warna ungu metalik yang keren banget. Kemudian kita lihat lampunya teman-teman. Ini lampunya yang kesannya simple namun futuristik ya teman-teman. LED-nya memanjang dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Kemudian untuk lampu sen dia modelnya ngalir di bagian sini dan bagian bawah. Dan di bagian bawahnya juga ada 3 buah lampu bilet yang dijamin terangnya. Yang paling bawah di sini digunakan sebagai lampu fog lamp, yang di tengah sebagai lampu jarak dekat, dan yang di atas sebagai lampu jarak jauh sekaligus lampu dim. Dan tak lupa di bagian pinggirnya ada stainless black chrome yang menambah kesan futuristiknya. Kita geser yuk teman-teman ke arah pintu depannya. Ini pintu depannya menggunakan model sliding dan dengan konsep baru teman-teman. Konsep barunya di mana? Yaitu di lighting-nya ini. Ini pakai warna warm white ya. Jadi begitu dibuka pintunya langsung nyala. LED-nya benar-benar terkesan mewah ya teman-teman. Konsep barunya seperti ini. Dan kalau kita lihat di bagian dashboard, wow, benar-benar PHD Trans detail banget ya. Dashboardnya di sini dilapisi oleh kulit dan ada jahitan-jahitan warna putih yang senada banget sama livery-nya, nanti kita akan lihat ya. Kemudian untuk wood panel-nya di sini finishing-nya pakai yang glossy teman-teman. Jadi kelihatan wah, kinclong gitu ya. Udah gitu yang biasanya di sini diwarnain warna silver, ini jadi warna ungu teman-teman, sesuai dengan eksteriornya. Detail banget ya PO PHD Trans ya. Terus kalau kita lihat di bagian setir juga ada wood panel-nya. Wah, keren sih. Dan bagian interiornya nih untuk ruang penumpang nuansanya yang nuansa warna abu-abu ya. ABS-nya pemilihan warna abu-abu yang elegan, sporty, sesuai dengan ciri khas dari PO PHD Trans. Kita tutup lagi ya. Ya kita semua udah tahu lah ya, dengan menggunakan pintu sliding seperti ini kita dapat benefit nih. Jadi tetap leluasa keluar masuk ya saat dalam keadaan sempit. Contohnya pas di parkiran,
Mungkin pas teman-teman naik bis ini di kapal penyeberangan ya, itu kan sempit banget. Nah, dengan pintu sliding, kita jadi leluasa untuk keluar masuk. Oke, kita lanjut ke bagian sini, bagian sampingnya selendangnya diwarnain ya. Selendang bumerang kalau kata orang-orang. Terus di atasnya juga diwarnain warna ungu, very nice. Untuk PT-nya ini dari PT Remaja Muda Sejati. Apakah PT baru dari POPHD Trans? Kita lanjut ke bagian sampingnya, di bawahnya di sini untuk bagian ban pakai velg aluminium yang keren ya dari luar. Jadi kontras banget nih karena warna bisnya ungu. Pakai velg aluminium, auto ganteng ya. Ini benar-benar spek ganteng dari lahir, teman-teman. Udah gitu, velg aluminium juga punya keuntungan untuk PO-nya. Yang pertama, dia bisa menghemat bahan bakar. Kemudian, bisa memperpanjang umur ban. Dan, ya, untuk driver, ini akan lebih enak saat drivingnya. Wow. Tapi aku nggak tahu sih, karena bukan owner PO ya, dan bukan driver bis juga. Jadi kabarnya begitu ya, yang aku tanya-tanya, oh ternyata benar-benar ada benefitnya. Makanya pemasangan velg aluminium ini benar-benar ampuh ya untuk mengurangi cost. Dan buat penggemar bis jadi malah tambah suka ya dengan pemakaian velg aluminium ini, keren. Ini aksesoris yang menguntungkan, bukan aksesoris yang justru membahayakan. Oke? Kita lanjut ke bagian sini, ada 3 ruang bagasi ya. Ini kita buka ruang bagasi yang pertama. Seperti ini. Ruang bagasi yang kedua. Seperti ini. Dan ruang bagasi yang ketiga. Wow. Rangkanya dicat warna pink ya teman-teman, keren banget. Udah gitu kita bisa lihat di sini bagasinya full barang ya dengan konsep space frame yang tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Nah untuk Hino RM ya RM280 ABS ini memang space frame teman-teman, jadi cocok nih buat bodi SHD super high decker ya dengan tinggi 3,85 meter seperti ini. Dan panjangnya 12 meter serta lebarnya 2,5 meter. Kalau mau dijadikan bodi MHD yang tinggi totalnya itu 3,75 meter juga bisa banget loh teman-teman. Ya, bagasi space frame. Jadi kalau misalnya kita naik bis ini terus belanja oleh-oleh yang banyak gitu ya, bisa dimasukin semua ke sini. Ini kan bisnya kapasitas 50 orang teman-teman. Kalau satu orang bawa satu tas atau mungkin satu kardus barang belanjaan gitu ya, oleh-oleh, bisa dimasukin semua tanpa mengurangi kenyamanan bisnya. Wah, enak banget nggak teman-teman? Apalagi juga ini udah pakai suspensi udara ya, jadi nggak akan limbung-limbung gitu, bisa lebih stabil teman-teman. Dan kalau kita lihat ke arah bawah di sini, di setiap bannya ya, entah ban depan, ban belakang, ada karpet dengan logonya ya, logo julukannya ya. Keren-keren PHD Trans. Ban belakangnya ini juga keren teman-teman. Velgnya aluminium dari Alcoa sama kayak di depan dan ada dome-nya. Wah. Mantap nih. Ini kalau penggemar bis biasanya malah selfie-selfie nih di pantulan dari si dome-nya ini. Mantap. Untuk standar bodi SHD di bagian atas di sini ada bagasi ya. Yang biasanya ini digunakan untuk barang-barang kru, kalau barang-barang penumpang yang di tengah tadi. Oke, kita tutup lagi. Kita lihat ke bagian atas, ada stiker Purple Gang, karena memang POPHD Trans ini terkenal dengan warna ungunya ya teman-teman. Pintu belakangnya pakai model swing ya teman-teman. Dan sama, di bagian belakang sini, konsep lightingnya juga warna warm white. Wah. Lanjut ke bagian belakang, di sini kita udah ada di bagian belakangnya yang no debat, kerennya teman-teman. Apalagi lampu JB5 ini ya. Ada texture 3 dimensi, ada texture 2 dimensi, sennya ngalir, wes no debat, kerennya. Kalau kita lihat di atasnya, di sini, wow, banyak stiker ya teman-teman. Mulai dari stiker julukan Angelonia Comeback, stiker pariwisata, stiker Hello Haters, kemudian ada stiker
nama PT-nya, serta nomor telepon kalau misalnya teman-teman mau memesan jasa layanan pariwisata dari PO PHD Trans. Silakan langsung aja di screenshot dan disimpan ya teman-teman. Terus di bagian sini ada branding PO PHD Trans. Nah, untuk fitur yang ada di bagian belakang, di sini ada kamera parkir, ada sensor parkir, ada diffuser yang diwarnain juga ya, warna ungu gini, keren, pelindung bumper, dan di bagian belakangnya tentu ada mesin. Mesin dari sasis Hino RM ini sudah standar emisi Euro 4, teman-teman. Jadi ketika teman-teman naikin bis ini, teman-teman juga berperan nih dalam kelestarian lingkungan, karena emisi yang dikeluarkan ya itu semakin ramah lingkungan lagi. Ya, makin di sini memang bis harus seperti itu ya, teman-teman. Semakin powerful, semakin irit, tapi juga harus berkelanjutan, harus ramah lingkungan. Oke? Ini bagian belakangnya, very nice, teman-teman. Kemudian kita akan lihat bagian sampingnya. Di sini satu fasilitas, bukan fasilitas ya, fitur yang wajib ada dari bis-bis kekinian, yaitu pintu darurat, dan ada satu detail lagi yang aku suka ya. Ini livery, ini warna garis silver ya, agak ke arah putih, silver terang, dan dia meng-highlight ini tulisan Jetbus yang ada di motif laser cut dari air intake bis ini. Wow, detail banget teman-teman. Oke, seperti ini bagian eksteriornya. Gimana menurut teman-teman? Keren banget kan? Habis itu kita langsung aja yuk teman-teman review bagian interiornya. Apa kita ngobrol kali ya bareng sama Mas Andi ya? Kalau ada ya. Oke, let's go. Nah, teman-teman, tadi kita udah nge-review bagian eksteriornya ya. Sebelum kita review bagian interiornya, kita ngobrol dulu nih teman-teman bareng bos muda dari PO PHD Trans. Selamat siang, Mas Andi. Siang, Mas Adit. Wis, terima kasih banyak nih Mas. Kita akhirnya ngerilis lagi ya. Iya. Rilisan ketiga Jetbus 5 PHD Trans. Iya. Nah, Mas Andi, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, boleh dong Mas, perkenalan lagi nih tentang PO PHD Trans. Ya. Monggo. Perkenalkan, ini saya dari perwakilan dari PO PHD Trans. Saya selaku ownernya yang bergerak di bidang pariwisata di daerah Nganjuk. Artisnya ya? Apa? Artisnya Nganjuk ya? Enggak. Nah, terus domisilinya? Domisilinya Berarti, bukan domisili ya, punya garasi. kita tepatnya di Kecamatan Baron Nganjuk. Kalau yang mau sewa silahkan ke kantor kita ke Nganjuk, atau BWA atau B-Sosmed bisa semua. Wes, gampang banget ya. Ya. WA bisa, IG ada, Ya, TikTok ada, ya. YouTube. Belum. Coming soon ya. Ya. Nanti collabs nih kita. Ya. Nah, Mas Andi, ini JB5 Hino RM 280 280 ABS. sudah di remap. Sudah. Kemarin STD nih, makanya spek ini tidak agak diketahui. rilisnya agak molor, Mas. Oke. Emang tak siapin dulu, harus keluar bener-bener beres semua. Oke. Seharusnya kan kemarin malam viral videonya. Oh iya, benar. Rame udah di sosmed loh, Mas Andi. Di WA ku, di IG, PHD semua berandanya nih isinya. Nah, ini berarti untuk remap ini istilahnya apa ya? Ada untungnya juga berarti ya buat perusahaan kita ya? itu remap tuh sebenarnya nggak cari kencang, Mas. Betul. Ya, kalau kencang sih RM tuh udah kencang, standarnya sudah kencang. Kita tuh cuma cari tanjakannya, terus kalau apalagi kita sering ke Bali, Mas. Bali tolnya kan belum panjang. Betul. Itu buat istilahnya kalau kita bilang itu cukit-cukitannya itu enak gitu. Sodokannya enak gitu aja. Iya sih. Solarnya juga mempengaruhi juga sih. Oke. Sama ASN Performan. Wah, ini andalannya ya kalau remap ya. Boleh di-spill dong Mas, kalau remap satu unit tuh berapa? Kalau remap satu unit tuh 4 juta. Mas. Wow. Cuan ya. Buat ASN. Jalan satu kali Jogja. Wah, iya, benar. Oh, alah, akhirnya ke-spill juga nih untuk harga sewanya ya. Iya. 4 juta
Saya kalau sewanya per day 4,5. 4,5. Iya, cuma hasilnya kan kalau Jogja kan 2 hari. Oh iya. Saya per day itu berarti all wilayah. Dari Nganjuk ke Jawa Tengah atau mungkin ke Bali sama? Iya, sama 4,5. Oh, yang penting hitungannya per day. Iya. Dan kalau per day itu berarti hitungannya mungkin 12 jam atau berapa jam? 1 hari, Mas. 1 hari Iya. full. Wah, ini teman-teman. Iya. One day. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyewa, bisa nih ya per day mulai dari start per day-nya itu 4,5, Iya. 4,5, 4,5. Nah, berarti kalau misalnya ada yang pengen nyewa, wah dari daerah lain Surabaya misalnya, Bisa. apalagi kan PHD kan manianya, di Aduh. mana-mana ada nih, nggak cuma di Nganjuk nih. Iya. Orang Malang mungkin mau nyewa bisa ya. Bisa. Wah, iki. Banyak kan tamu kita dari Malang, Surabaya banyak, Mas. Wah, ini Iya. menarik nih. Kalau seat bisa di custom apa enggak nih? Ini seat aku bisa di custom, bisa 50, bisa 46 atau dikurangi atau pakai leg rest. Pakai leg rest Iya, bisa. bisa. Wah, ini teman-teman. Jadi fleksibel banget ya. Teman-teman mau pakai leg rest, mau dilonggarin, bisa banget. Iya. Jadi untuk berbagai occasion ya, berbagai acara bisa. Bisa. Apalagi sekarang bulan puasa biasanya bukber ya, rame Iya, ya. bukber. Bukber. Lah itu pernah Mas, udah dapat orderan nih bukber ini. Besok, Mas, itu tanggal berapa ya? Tanggal 30 nggak salah. 30. Iya, sama Pertama, tanggal 23. ini Angelonia ini. Iya. Woi, pakai Angelonia? Iya. Wah, iki. Pakai yang baru. Itu barang-barang Unit Mania atau Barang Mania. Unit yang di rumah yang JB51-nya juga dipakai. Oh alah wis bawa dua Kebagi-bagi, JB5. Mas, ya. Wah, mantep iki. Lah BTW nih, Mas. Iya. Angelonia tuh filosofinya apa sih, Mas? Sebenarnya ini Angelonia ini kan Angelonia comeback, Mas. Angelonia comeback. Saya kasih nama ini itu dulunya itu ada di medium long Hino FC. Oke, Ya, jadi itu sebelumnya udah JB3 ada dulu, ya. JB3. Bahkan sini juga. Mhm. Itu filosofinya itu saya dulu disarankan sama sopir saya waktu itu. Oke. Ya, kan warnanya waktu itu bikin medium warna ungu yang pertama kan itu. Hmm. Kita cari warna kan Angelonia itu bunga ungu. Bunga yang ada warna warnanya ungu. yang cantik gitu loh, Mas. Mhm, mhm, mhm. Nah, kemarin sama tim kan ya kebetulan sopirnya minta lah Oke. kembalikan lagi nama itu. Oh, Ya. lo se. Lah unit Angelonia yang lama tuh berarti sold out. Sudah sold out, Mas. Wow, Ya. cuan ya. Makanya bisa comeback ya. Wah, iki. Comeback Aduh, kembali. Comeback kembali Angelonia dengan semangat baru JB5 langsung ya. JB5. So far gimana Mas? Testimoni pelayanan kita mungkin mulai dari marketingnya, salesnya, Tim Koyemi ya? sales, ya tim sales Koyemi sudah nggak saya ragukan. Apalagi tim sales di sini menurut saya nggak Koyemi aja. Betul. Semua saling membantu, mulai Semua. dari Mas Denny, Oke, ya. Om Mario, Mhm. semua saling membantu. Mhm. Mas Adi, spare Mas part, Adi, ya. itu membantu banget. Wah, Timnya ini. Adi Putra pokok saya acuin jempol. Wah, Ya. berarti sampai istilahnya sampai finishing pun seperti Pak Ya, mulai Johan, Pak itu Johan, luar Pak Andi, biasa ya, ya, Pak Mas Andi, Rendra, itu luar biasa kita kerjasama Ya. pokoknya ya. Kebetulan Nah, ini banyak Mhm. sama Kenzo kan perbedaannya banyak, Mas. Oke, Ya. apa tuh? Ini interior ini kemarin aku yang Kenzo kan minta krem. Ini tak coba, aku pengen abu-abu ternyata bagus. Oh, berarti ini istilahnya konsep baru ya? Ini konsep baru semua, Mas. Aku sekarang sudah mengurangi lampu-lampu RGB di luar pokoknya. Aja Oke. kemarin depan ada strobo, mendadak saya lepas di sini. Yang atas gitu ya? Ya. Oh, kenapa tuh Mas? Biar lebih clean kah? Aku ingin membuat konsep yang baru, Mas. Mesti mhm. jangan sama kayak yang orang lain yang Oke. kebanyakan strobo kayak gitu. Saya sekarang sudah mengurangi itu. Betul. Kebetulan itu kan juga larangan dari Yes, Ya. ya, karena itu bisa jadi silau Ya. ya, buat kendaraan lain yang nggak nyaman. Terus tadi aku lihat nih di bawah ya. lampunya warm white ya. Iya, full warm white. Wah, ini loh konsep baru loh. Soalnya pas buka pintu, loh, kok warm white itu loh. Berarti Semua, Mas, nggak ada lampu putih. Iya, hati. Karena di Kenzo kan masih putih ya. Iya, masih putih. Kebetulan kemarin
Kenzo yang tak coba Mas, dari rumah saya ganti Oh, semua dimodif warna. dulu, Iya. baru akhirnya dibawalah Ini, ke sini. iya. Wah, iki teman-teman. Kalau teman-teman, waduh sayangnya waktu itu kita nggak nge-review ya Iya. Kenzo ya, wes aku berhalangan. Kenzo terus yang medium juga berhalangan ya Iya. kemarin pas rilis belum bisa di-review. Akhirnya sekarang kesampaian nih. Review JB5. Review JB5-nya PHD Trans. Oke lah kalau gitu Mas, berarti habis ini lanjut ke garasi atau mau syuting-syuting dulu? Kemarin malam udah syuting Mas. Kemarin malam Iya. ya, siapa tahu di call ya, Nanti wah apa biar ya? anak-anak aja. Oh iya benar itu juga, wah udah banyak banget rekan-rekan Iya. penggemar bis luar biasa yang selalu mendukung PHD Trans. Ya, aku terima kasih buat Adi Putro yang selama ini udah support kita. Kita juga bisa terima sampai kasih. sekarang ya. Gih. Kita pokoknya bareng-bareng Mas, Iya. memuaskan pelanggan-pelanggan kita Iya. nih. Iya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau naik PHD, yuk langsung aja bisa request minta yang Angelonia. Bisa ya? Bisa. Apa udah habis malah ini Ini jadwalnya? saya April, Mei, Juni udah full book Mas. April, Mei, Juni. Iya, udah full book. Ini? Ya, kita Wah. open di Juli. Ngeri re. Jalan terus ya, wes. Iya. Sehat-sehat lah untuk Angelonia Iya. ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Andi Iya. atas kesempatannya. Kita akhirnya ngerilis lagi dan semoga ada rilisan lagi ya, Ya, selanjutnya ditunggu ya. aja, Mas. Ditunggu ya setelah Ya. Lebaran ya. Ya, setelah Oke. Lebaran ada lagi. Ini berkah bulan Ramadan nih, rilis unit baru. Oke Mas Andi, abis ini aku izin mau review bagian interiornya ya, sama Ya, nanti monggo. kita syuting pas rilis. Siap. Oke teman-teman, stay tune sampai videonya selesai ya. Mantap. Nah teman-teman, ini dia bagian interior dari armada terbaru milik POPHD Trans. Di sini kita bisa lihat ya, interiornya mewah, kekinian, dan fasilitasnya juga lengkap teman-teman. Nah kita mulai dari fasilitas apa ya? Karena keselamatan yang paling utama, kita mulai dari fasilitas keamanan. Nah ini ada APAR, teman-teman pasti tahu kan kepanjangan dari APAR ya. Benar banget, alat pemadam api ringan yang terletak di samping kursi driver. Kemudian teman-teman juga bisa menemukan palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara dua kaca samping. Selain itu, teman-teman juga bisa menemukan jendela darurat ya di bagian depan dan di bagian belakang, serta ada satu buah pintu darurat di bagian paling belakang baris kanan. Nah, kita sekarang akan lihat fasilitas hiburannya nih. Ada apa aja? Kita mulai dari sini ya. Di sini, di belakangku ini ada TV yang ukurannya gede banget, teman-teman. Wah, ini dia. TV ukurannya 43 inci dan sudah terintegrasi dengan Android. Jadi teman-teman bisa langsung nonton YouTube, Netflix, atau mungkin karaokean ya. Bisa banget. Nah, di sini juga sudah support Bluetooth. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dengerin lagu dari HP ke TV ya supaya bisa didengar melalui speaker yang ada di dalam bis ini, langsung aja dikonekin ke Bluetooth yang sudah ada di head unit ya, double din head unit yang ada di bagian dashboard. Wes, udah lengkap banget. Mau nonton karaokean ya, ngedugem on the bus juga bisa banget. Apalagi teman-teman bisa lihat ya di sini lightingnya udah di custom nih. Ada lampu disco, RGB ngalir. Di paling belakang ada lampu laser. Wes, no debat ya. Terus kita lihat lagi di sebelah sini. Di sampingku ada dispenser. Iya, ini berguna banget nih. Kalau misalnya teman-teman mau bikin kopi, susu, teh, pop mie, dan lain sebagainya, di sepanjang perjalanan teman-teman bisa banget pakai dispenser ini. Tapi caranya harus benar ya. Karena kalau misalnya cara makainya nggak benar atau belum lengkap, teman-teman nggak akan dapetin air panasnya nih. Jadi jangan sampai teman-teman udah berusaha ya, tapi caranya ternyata belum lengkap. Terus teman-teman protes atau komplain ke kru yang bertugas. Wah, ini bisnya udah bagus-bagus, tapi kok nggak ada air panasnya ya? Ternyata setelah dicek, caranya belum lengkap. Nah, nanti akan aku jelasin gimana cara ambil air panas yang benar. Oke? Kita maju teman-teman, lihat ke sini ya, ke atas overhead room-nya leluasa ya, jadi nggak perlu takut kejedot. Kemudian ke samping juga udah leluasa banget nih teman-teman. Terus kalau kita lihat ya, ducting-nya atau bagasi kabinnya ini dilapisi dengan
kulit sintetis warna hitam ya. Dan warna hitamnya ini senada banget sama bangkunya. Wow. Oke, ini kulit sintetisnya, ini bagasi kabinnya ya. Kita lihat apakah yang ada di bagian depan ini, apakah bagasi kabin atau cool box. Kita main tebak-tebakan ya. 1, 2, 3, jawab di kolom komentar. Dan ternyata di sini adalah cool box, teman-teman. Jadi ini bisa di custom ya, posisi cool box mau di depan, di tengah, di belakang itu bisa banget. Dan cool box ini juga berguna nih untuk teman-teman kalau misalnya teman-teman mau menikmati sensasi minuman dingin. Jadi tinggal ditaruh aja minuman botolnya ya, diamkan beberapa saat, dan nanti ambil lagi. Wes, lengkap banget. Mau yang dingin bisa, mau yang panas bisa pakai dispenser. Nah, yang ini nih baru bagasi kabin buat naruh tas ya. Ada space sedikit di sini. Kemudian kalau yang ini ya, ini untuk pengaturan audio dan mikrofon wireless. Wow. Ada 2 nih. Wih, jadi bisa karaokean ya, mungkin bisa sambil ngaji di dalam bis ya, apalagi ini bulan puasa, teman-teman. Kita harus meningkatkan amalan kita ya, supaya ngetripnya lebih berkah. Wah, pasti bisa. Oke, kita akan lanjut nih teman-teman ke arah belakang ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu gangnya leluasa untuk kita jalan ya. Hati-hati jangan sampai kejedot lampu disco. Oke. Kalau kita lihat bangkunya juga wah, elegan banget nih dari arah belakang ya. Bangku buatan Hai, ini totalnya ada 50 kursi. Wow, 50 kursi konfigurasi 22. Nah, akan ada fasilitas apa aja di bagian tengah ke arah bagian belakang? Yuk kita cek, teman-teman. Let's go. Nah, teman-teman, seperti ini bagian tengah ke arah belakangnya. Kita bisa lihat ya, di atasku di sini ada fasilitas TV. Nah, ini teman-teman. Ini TV ukurannya 24 inci yang sama seperti di depan ya, sudah terintegrasi dengan Android. Jadi teman-teman bisa nih langsung nonton YouTube atau Netflix gitu ya dari TV ini. Bahkan mau buat karaokean bisa, jalan terus pokoknya ya. Sekarang kita lihat fasilitas apa lagi nih yang ada di bagian belakang. Kita geser ke sini. Mungkin teman-teman di sini sedikit bertanya-tanya ya, kok posisi TV-nya ada di depan ya, nggak di belakang sini? Karena memang di sini, di tengah-tengahnya persis ya dari gang ini untuk AC. Ya, makanya TV-nya di bagian depan. Kemudian kita lihat lagi di sini ada lampu disco lagi nih, teman-teman. Jadi benar-benar ya, dugem on the bus. Kemudian di sini ada jendela darurat. Terus di bagian samping kananku di sini ada pintu darurat. Nah, untuk kursinya seperti ini. Dari depan ya kelihatannya ada jahitan-jahitan logo PHD Trans, warnanya hitam legam dan terkesan mewah, teman-teman. Terus kalau kita lihat ya, untuk bagasi kabin dia sampai ke ujung belakang. Jadi kalau misalnya teman-teman bawa tas nih ya, bisa dimasukin aja nih ke sini. Seperti ini bagasi kabinnya. Oke. Untuk yang di sebelah sini, ini juga ada bagasi kabin. Wah, jadi dimanapun teman-teman duduk ya, teman-teman bisa nih naruh tas gitu ya. Teman-teman lebih suka duduk di mana nih? Di belakang sini ya, yang ada 6 kursi seperti ini, atau di depan? Kalau aku sih lebih sukanya duduk di depan, teman-teman, karena kalau misalnya duduk di depan, kita bisa ngelihat pemandangan dengan jelas, dengan leluasa. Tapi kalau misal teman-teman ternyata sukanya duduk di sini, ini bisa dipastikan nih, teman-teman orangnya heboh gitu ya, suka meramaikan perjalanan, nyanyi-nyanyi ya, main game di sini berenam. Lumayan ya, dengan total 50 seat buatan Hai. Ini kekinian, mewah, wes. Apalagi kata-katanya yang cocok buat POPHD ini? Silahkan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Nah, sekarang gimana rasanya duduk di kursi paling depan? Yuk kita coba yuk duduk di kursi paling depan. Let's go!
Nah, teman-teman, ini dia kursi paling depan yang letaknya di baris kanan. Jadi di belakang driver ya, teman-teman. Ini mungkin jadi kursi favorit ya buat teman-teman yang suka naik bis, para penggemar bis pasti suka nih duduk di sini. Atau kalau misalnya orang awam gitu ya, yang nggak suka bis tapi suka jalan-jalan, teman-teman pasti bakal suka banget duduk di sini. Kenapa? Karena bisa dilihat visibilitasnya benar-benar leluasa ya. Ke arah samping, nggak ada selendang. Ke arah depan juga los ya, karena topinya yang tadi aku bilang dia tipis dan melengkung ke bawah. Jadi benar-benar los pandangannya. Nah, kalau kita duduk di sini, kita dapat benefit ya, kita jadi penguasanya dispenser. Nah, ini teman-teman, aku mau ngasih tahu gimana cara ambil air panas yang benar. Karena kalau caranya salah ya, yang seperti tadi aku bilang, air panasnya nggak akan keluar. Caranya gampang banget nih teman-teman. Tinggal dorong bagian sini ya, dorong ke dalam, atau tarik ke luar gitu ya, sama aja. Tapi teman-teman harus ngelakuinnya berbarengan dengan tekan tombol yang bulat ini. Nah ini kalau nggak ditekan bareng-bareng, nggak akan keluar air panasnya ya. Jadi benar-benar harus ditekan bareng-bareng, harus dilakukan bareng-bareng, oke? Dan jangan lupa dinyalain seperti ini. Kalau lampu yang warna merah ini masih nyala, berarti air panasnya ini belum panas, alias masih dipanasin ya. Jadi belum bisa nih buat bikin aneka macam seduhan. Tapi kalau misalnya yang merah ini udah mati, baru deh teman-teman bisa nih bikin susu, kopi, pop mie, teh ya, dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya nggak dipakai, ya udah dimatiin aja ya, supaya kita lebih hemat energi gitu. Nah, sekarang kita lihat yang ada di atasku di sini ada satu spot yang paling estetik ya dari interior Jetbus 5 series, yaitu nah ini teman-teman, louver AC dan keseluruhan ductingnya ini ya estetik banget. Selain estetik, fasilitasnya juga lengkap. Nah, kita mulai dari yang ada di tengah ini nih, teman-teman. Ini ada 2 unit USB port charger. Tapi teman-teman harus ingat ya, USB port charger khusus digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh buat ngecas power bank, laptop, kamera, dan lain sebagainya, karena bisa membahayakan perjalanan kita. Dan di samping dari USB port charger ini, ada tombol untuk nyalain dan matiin lampu baca. Ini berguna banget nih kalau misalnya teman-teman malam-malam mau baca buku ya, mau ngambil barang yang terjatuh, atau mungkin mau merogoh isi tas ya, kan gelap ya, tasnya kan nggak mungkin di dalam tas teman-teman ada lampu RGB gitu ya. Silakan aja nyalain lampu bacanya. Dan tak lupa di sampingnya di sini ada louver AC yang bisa kita atur arah hembusan AC-nya ya. Mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mau kita sumbat nih hembusan AC-nya juga bisa banget. Supaya kita nggak ngerasa terlalu dingin ya, seperti ini. Kemudian di sampingnya ada ambient lights dengan embossed logo Adiputro. Dan di pinggirnya di luar ada garnish stainless chrome. Nah, kalau teman-teman nggak puas dengan lighting yang ada di sini, teman-teman pasti akan puas dengan lighting yang ini. Nah, ini teman-teman, ini adalah ambient lights yang biasanya digunakan sebagai lampu tidur. Jadi ini warnanya warm white, nggak silau, nyaman banget untuk mata. Dan teman-teman bayangin deh, kalau misalnya nih ya, teman-teman lagi naik bis ini, terus yang nyala yang ambient lights ini aja, wah ini estetik banget. Kita kayak nggak ada di dalam bis ya, malah kayak ada di hotel bintang 5 nih teman-teman. Dan pasti teman-teman tahu ya, ini motifnya motif apa? Iya, bener banget, motif V. V yang diambil dari angka Romawi, berarti 5, yang berarti Jetbus 5, yang diatur seperti ini secara estetik dan repetisi ke arah belakang. Oke, kita udah lihat yang di bagian atas. Nah, terakhir ya, kita lihat di bagian sini nih teman-teman. Ini fasilitas yang paling esensial, karena kalau kita lagi naik bis gitu ya, pasti kan sekitar lebih dari 80% kegiatan kita pasti akan ada di kursi ini kan. Nah, ini kursinya ini enak banget teman-teman. Ini buatan Hai ya, dengan konfigurasi 22. Ada armrest-nya di sini. Seperti ini. Bisa dinaikin, bisa diturunin ya.
Kemudian kursinya juga punya fitur reclining seat. Nah, teman-teman pasti tahu kan fitur reclining seat itu apa sih? Ya, benar banget. Fitur reclining seat adalah fitur yang memungkinkan kita untuk nyenderin kursinya. Caranya gampang, tinggal tekan aja nih tombol yang ada di sini, ya. Terus dorong badan teman-teman ke belakang, dan seperti ini kemiringan maksimalnya. Wah, enak ya teman-teman. Seperti ini. Kalau mau dikembalikan ke posisi semula juga gampang nih. Tinggal tekan aja lagi. Nanti dia akan kembali dengan sendirinya. Seperti ini. Nah, keren kan teman-teman? Terus gimana kalau misalnya kita duduknya ternyata di dekat jendela? Gampang. Tinggal tarik aja tuas yang ada di pinggir jendela sini. Ya. Oke. Terus sambil dorong badan teman-teman ke belakang. Face gampang. Terus kalau lihat detailnya nih ya, wah, ini spek mahal nih dari PHD. Ada bordiran PHD, logo PHD yang tadi udah kita lihat juga ya. Terus ada texture di sini, jahitan-jahitan di bagian tengah, di samping. Wih, keren. Dan yang penting, bangkunya atau seatnya ini nyaman teman-teman ya. Jadi benar-benar bisa menopang badan kita dengan sangat baik ya. Walaupun tinggi badan kita itu ternyata tinggi banget ya, lebih dari 175 cm, tetap enak teman-teman di kursi buatan Hai ini. Asli enak banget. Oke, teman-teman, kita udah puas banget ya nge-review bagian interior dari bis ini. Tadi kita juga udah nge-review bagian eksteriornya, luar biasa. Terima kasih banyak nih untuk teman-teman yang udah nonton video review ini sampai selesai. Semoga menambah informasi baru untuk teman-teman dan menambah minat teman-teman untuk naikin bis keren ini, PHD Trans. Wah, terkenal banget nih teman-teman. Dan nanti kita akan ketemu lagi ya di video-video selanjutnya, tentunya dengan bis-bis buatan karoseri Adiputro. Yang penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adiputro ya teman-teman.